Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Bapak Ibu yang berbahagia, saya Asep Eriana, CGP Angkatan 9 dari SMK Negeri 2 Metro, Lampung. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.3, yaitu terkait visi guru penggerak, rencana tindakan perubahan. Tugas ini dikerjakan dengan menggunakan pendekatan paradigma model manajemen perubahan, inquiry apresiatif, dan panduan kanvas Bagja. Tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan pada modul 1.3.A.6 ini yaitu: pertama, calon guru penggerak berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Kedua, calon guru penggerak berlatih menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Paradigma inquiry apresiatif. Paradigma inquiry apresiatif merupakan salah satu pendekatan dalam manajemen perubahan yang berfokus pada pencarian nilai-nilai positif baik dalam organisasi maupun dalam individu untuk memunculkan perubahan yang berkelanjutan. Secara sederhana dapat dimaknai bahwa pendekatan inquiry apresiatif ini bertujuan untuk memahami atau lebih tepatnya mengidentifikasi keberhasilan apa saja yang telah dicapai pada masa lalu, dan selanjutnya keberhasilan yang telah diperoleh tersebut digunakan sebagai landasan untuk perubahan positif di masa depan. Kalimat prakarsa perubahan. Sebagai seorang guru yang mengampu mata pelajaran kejuruan, kalimat prakarsa perubahan yang saya tetapkan dan diharapkan untuk dapat terwujud yaitu membentuk murid yang terampil. Langkah pertama dalam kanvas Bagja ini yaitu B. Buat pertanyaan utama. Pada langkah pertama kanvas Bagja ini, pertanyaan utama yang saya tetapkan yaitu apa yang harus saya lakukan agar murid memiliki keterampilan yang baik. Selanjutnya, tindakan yang saya rencanakan pada poin buat pertanyaan ini yaitu: pertama, mencari informasi terkait cara meningkatkan keterampilan murid. Kedua, mengumpulkan data berdasarkan pengamatan dan survei pada murid. Dan yang ketiga, mengajak warga sekolah untuk bertukar pikir terkait peningkatan keterampilan murid. Langkah kedua dalam kanvas Bagja yaitu A. Ambil pelajaran. Pada langkah kedua kanvas Bagja ini, dalam rangka mengambil pelajaran dari masa lalu, pertanyaan yang saya tetapkan yaitu: pertama, siapakah di sekolah yang pernah melakukan penguatan keterampilan pada pembelajaran di kelas? Yang kedua, aktivitas apa saja yang dapat membuat murid menjadi lebih terampil? Yang ketiga, situasi yang bagaimana yang dapat dilihat dari pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan murid? Dan yang keempat, keterampilan apa saja yang harus dimiliki oleh guru untuk dapat mewujudkan pembelajaran yang meningkatkan keterampilan murid. Selanjutnya, untuk tindakan yang direncanakan pada poin ambil pelajaran ini yaitu: pertama, mencari contoh nyata tentang bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan murid, baik melalui wawancara atau korespondensi, studi literatur secara mandiri maupun kolaborasi. Yang kedua, survei pengalaman, baik itu pendapat guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, murid, maupun orang tua murid. Langkah ketiga dalam kanvas Bagja yaitu G. Gali mimpi. Pada langkah ketiga kanvas Bagja ini, pertanyaan yang saya tetapkan yaitu: pertama, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan jika terjadi ketika murid telah memiliki keterampilan yang baik? Kedua,
Bagaimana perasaan saya ketika bisa membentuk murid yang terampil? Dan yang ketiga, apa saja yang akan saya lakukan ketika bisa membentuk murid yang terampil? Selanjutnya, terkait tindakan yang direncanakan pada poin gali mimpi ini yaitu: pertama, membuat gambaran sikap dan respon murid tentang keterampilan melalui wawancara, dan yang kedua, membuat daftar pengalaman dan pencapaian yang guru peroleh dari pelajaran yang telah berhasil membuat anak menjadi terampil. Langkah keempat dalam kanvas Bagja yaitu J. Jabarkan rencana. Dalam rangka menjabarkan rencana yang telah teridentifikasi pada langkah 1, 2, pertanyaan yang saya tetapkan yaitu: pertama, apakah ada langkah-langkah yang paling sederhana yang bisa dilakukan untuk membentuk murid yang terampil? Kedua, langkah-langkah terobosan apa yang mungkin dilakukan untuk meningkatkan keterampilan murid pada pembelajaran di kelas? Selanjutnya, tindakan yang direncanakan pada poin jabarkan rencana ini yaitu: pertama, membuat daftar pertanyaan untuk berdialog bersama murid-murid terkait apa saja pola pikir yang menunjukkan keterampilan murid dan keterampilan yang dapat menunjukkan pemahaman murid atas materi yang telah dibahas. Yang kedua, melakukan dialog dengan rekan sejawat dan kepala sekolah mengenai program atau kegiatan yang memungkinkan mampu meningkatkan keterampilan murid. Langkah terakhir dalam kanvas Bagja yaitu A. Atur eksekusi. Pada langkah terakhir kanvas Bagja ini yaitu melakukan eksekusi atas rencana yang ditetapkan, pertanyaan yang saya buat yaitu: siapakah yang dapat mengarahkan atau memantau saya dalam menerapkan dan mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan murid? Selanjutnya, tindakan yang dilakukan pada poin atur eksekusi ini yaitu menyusun dan menentukan siapa saja yang akan dilibatkan dalam tim kerja dan membuat deskripsi kerja terkait peran dari setiap anggota masing-masing. Demikian pemaparan yang dapat saya lakukan terkait demonstrasi konseptual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Salam hormat saya, Asep Iriana, salam guru penggerak.